Baik, selamat pagi Suster, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya dapatkan di CGP Angkatan 10 ini. Hari ini kita akan belajar beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi memang lumayan banyak konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini digaung-gaungkan sekali, terutama di kurikulum Merdeka. Kenapa? Kenapa digaung-gaungkan ini? Coba Bapak Ibu sebelum kita masuk, apa sih perubahan paradigma? Kita selingan sebentar, ada sebuah permainan, Bapak Ibu. Permainannya namanya cobalah buka. Bapak Ibu itu, Anda adalah A. Maaf. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mengepalkan salah satu tangan Anda, boleh kanan, boleh kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi tangan yang mengepal itu intinya isinya itu sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B itu anggaplah tangan yang satunya. Di sini kan rekan Anda. Anggaplah tangan yang satunya yang belum mengepal. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang satunya. Teman atau tangan yang satunya itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, ibaratnya itu satunya itu teman. Agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Misalkan satu dikepal, satunya ibaratnya ini orang. Dia itu dia carane ngerayu-ngerayu ini supaya ini mau membuka kepalan tangan ini. Ini Anda, ini Anda. Ini teman Anda, yang buka ini teman Anda, tapi yang mengepal ini adalah Anda. Coba, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Dibuka nggak? Kira-kira kalau mau dirayu seberapapun gimananya, kepalan ini akan dibuka nggak? Nggak. Tidak. Oke, karena berharga, betul. Oke, apakah Anda atau B menutup kepalan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Jadi ketika tadi kan tidak dibuka. Kenapa sih masih tetap ditutup? Karena ini ada sesuatu yang berharga. Ini punyanya Anda, yang ini teman Anda. Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Kita. Diri kita sendiri. Betul sekali. Pemegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan kita adalah diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab. Yang menyusun, yang membimbing, yang mengatur, mengarahkan bentuk perilaku kita yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif atau negatif. Kita mau bawa ke arah mana? Ke arah yang positif atau ke arah yang negatif? Itu ada kontrolnya di diri kita sendiri. Orang lain sebenarnya itu nggak bisa ngontrol kita. Contohnya tadi, di sini anggaplah ada emas misalkan, digenggam. Mau bagaimanapun orang membujuk, mau bagaimanapun orang menghantam, pasti kita akan tetap mengepal. Karena kita mengontrol. Kita nggak mungkin minta orang lain untuk ngontrol ini. Orang lain karena memang pengen, ya dibuka aja, ambil, kasihkan. Tapi karena kita yang mengontrol, kita punya kuasa atas ini. Sama seperti ke diri kita masing-masing. Kita bisa mengontrol diri kita kok. Mau ke arah mana nih? Mau ke arah positif atau ke arah negatif? Itu mengenai paradigma baru. Sedangkan paradigma baru dikaitkan dengan pembelajaran, itu berkaitan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
Yang artinya kebutuhan anak itu kan berbeda-beda di setiap kelasnya. Ada yang anak memang sudah mahir matematika oke, ada yang memang penjumlahan aja susahnya minta ampun. Nah, bagaimana cara kita diajak untuk menerapkan diferensiasi sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dan pembelajaran yang berorientasi dan pengembangan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bahas di sini juga. Profil nilai-nilai kebajikan di sini yang diangkat oleh Kemendikbud kita adalah profil pelajar Pancasila. Seperti nilai yang kita terapkan di yayasan kita yaitu tentang nawasila. Saya di sini tidak akan ngecek nawasila 1 sampai seterusnya enggak, tetapi ya itu berkaitan dengan nilai kebajikan. Karena setiap lembaga, setiap perusahaan itu punya nilai-nilai kebajikan tersendiri. Dan yayasan kita punya dalam bentuk nawasila itu tadi. Sedangkan kita tetap di bawah naungan Kemendikbud yang memang menggaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu berkaitan tadi teori kontrol tadi ya, Bapak Ibu mengontrol genggaman Bapak Ibu. Itu secara sadar Bapak Ibu berusaha mempertahankan apa yang memang sangat berharga buat Bapak Ibu. Tetapi di sini ada beberapa miskonsepsi mengenai teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru, kita kan seorang guru itu mengontrol murid. Nanti kita akan bahas satu persatu. Itu miskonsepsi yang pertama. Miskonsepsi yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu ada ilusi yang mengatakan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu akan simpulkan setelah diseminasi ini selesai. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah atau hal positif lainnya itu dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang nantinya Bapak Ibu akan simpulkan setelah diseminasi ini selesai. Oke, berkaitan dengan teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser atau psikiater dan pendidik ya, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, karena kita sebagai guru, maka materi ini sangat-sangat penting, karena ini berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru ke murid. Karena zaman dulu itu ada pernyataan, ya murid itu mengikuti guru. Padahal dengan perkembangan zaman yang ada itu adalah miskonsepsi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mau kita ngodornya kayak apapun, kamu nanti hafalkan ya perkalian di rumah. Hafalkan ya tentang ini, belajar ya tentang ini. Tapi kalau itu tidak ada motivasi dari dalam, itu akan nihil. Kita motivasi dari eksternal, mendorong, menasehati. Tetapi dari dalam dirinya tidak mau berubah, nggak bisa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya buat dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan.
Semua perilaku, perilaku positif maupun negatif itu ada tujuannya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya perilaku positif, negatif itu ada tujuannya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya miskonsepsi. Murid itu juga punya kontrol tersendiri. Seperti Bapak Ibu itu punya kontrol tersendiri, sama seperti murid. Hanya memang sekarang itu terlihatnya kita bisa mengontrol murid, karena dia mau dikontrol. Ketika di sekolah, oh dia di sekolah, berarti harus nurut aturan Bapak Ibu guru. Gitu. Karena dia memberikan dirinya itu, membolehkan, mengizinkan untuk dirinya itu dikontrol. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Pokoknya ikut aja. Itu yang teori kedua. Teori yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti kita akan belajar mana-mana yang termasuk hukuman, mana-mana yang konsekuensi, mana yang restitusi, mana identitas gagal, identitas sukses. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mana ini? Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif akhirnya. Dikritik terus. Ada mungkin niatnya kita tujuannya baik, tetapi caranya yang tidak pas. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Ada fasenya murid-murid memang kayak kelas 6 sudah mulai ABG, itu perilakunya sudah berubah. Terkadang kita masih memposisikan bocah ki ya kudune nurut. Nah, padahal porsinya saat itu mereka sedang berkembang secara sosial emosional. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ternyata memang ada saatnya kita memang tegas dalam artian, kalau memang itu salah, ya sampaikan itu tegas. Tetapi bukan berarti tegas menghakimi. Karena sekali lagi murid itu punya kontrol tersendiri. Nanti kita akan berarah ke segitiga restitusi mengenai ini. Lalu yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa yang dimaksud di sini adalah kita, guru, memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsi lagi. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, ini adalah miskonsepsi mengenai teori kontrol. Sekali lagi, siapa yang bisa mengontrol kepalan kita Bapak Ibu? Orang lain? Diri sendiri. Ya, hanya kita yang bisa mengontrol. Baik. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini, Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, karena perubahan itu tidak langsung global, nggak bisa. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini Bapak Ibu.
Stimulus respon itu realitasnya, kebutuhannya itu memandang semua kebutuhan setiap orang itu adalah sama. Tetapi berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan itu, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Stimulus respon yang selanjutnya, semua orang melihat hal itu sama, itu stimulus respon. Tetapi teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gambarannya Bu Ruri, Pak Anton, Bu Novi, Bu Nani, Bu Tari, Bu Elsa Suster, itu berbeda-beda dengan saya, dengan Pak Efrem. Karena memang kita punya teori kontrol masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Padahal teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pastinya pandangan orang satu dengan pandangan orang lain sama atau beda? Beda. Kita nggak bisa maksain si A harus seperti ini, si B harus seperti, nggak bisa. Si A tuh harus nurut kayak gini, nggak bisa. Karena memang berbeda-beda, posisi kontrolnya itu beda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain nggak bisa. Sama seperti murid. Murid itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Kecuali dia harus, jadi di mana kita tuh PR-nya di sini adalah memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu susah sekali. Kalau motivasi eksternal, Bapak Ibu guru sudah pasti akan menyampaikan ke anak-anak, ya menasehati, ya ngajari, berkoordinasi dengan orang tua, itu eksternal. Tetapi dari dalam dirinya, ketika motivasi intrinsik itu tidak muncul, ya nggak akan jadi. Kita mau gembleng bagaimanapun di sekolah ngajari bagaimana caranya, misalkan tidak didukung dengan orang tua pun itu udah akan beda. Kalaupun didukung dengan orang tua, tetapi memang motivasi dari dalam diri nggak ada, ya hasilnya akan tetap nihil. Jadi kita mau ngoyonya seperti apapun, yang perlu kita munculkan adalah yang dari dalam diri dulu. Intrinsiknya itu bagaimana? Saya bisa mengontrol orang lain? Nggak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi ini kita rubah nih, yang tadinya pandangan dunia seperti ini, stimulus respon, kita beralih ke teori kontrol. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif. Hari ini kita banyak sekali yang kita pelajari. Ya. Ada tentang makna disiplin positif. Ini tadi kita sudah masuk ke sini, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nanti kita akan mempelajari makna disiplin, tentang teori motivasi itu apa aja, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol. Ini nanti Bapak Ibu akan ada pertanyaan di sini yang bisa Bapak Ibu evaluasi, refleksi ke diri sendiri. Lalu kita mengenal segitiga restitusi dan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya ke slide disiplin positif. Apa makna dari kata disiplin? Ururi tertib, disiplin. Sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya yang seutuhnya itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Tidak ada yang salah, nggak ada. Karena teratur, tertib, teratur. Bu Nani. Mengerjakan sesuatu, tanggung jawab sesuatu, tepat waktu. Oke, tepat waktu. Yang lain, tepat waktu. Ya, awalnya saya juga menjawab seperti itu. Disiplin ya teratur, tepat waktu, dan lain-lain. Ternyata, Bapak Ibu, Suster, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Saya awalnya juga begitu, teratur, tertib, tepat waktu. Saya pun menjawab seperti itu, tapi ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Bukan tertib, bukan tepat waktu dan lain-lain. Ternyata itu adalah belajar Bapak Ibu.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dan lain-lainnya itu masuk ke dalam disiplin, menjadi bagian dari sebuah kata disiplin. Nah, iya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Iya, betul. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Bapak Ibu menyadari tidak, kita itu sudah praktek ini loh. Ada yang bisa disampaikan apa contohnya? Sama itu Bu, itu tanpa imbalan, kita ada imbalan 50.000. Ini yang setiap, ya nanti berarti kita evaluasi. Ini disiplin positif. Menyadari nggak ini sudah dilaksanakan di sekolah kita loh? Ada yang bisa menyebutkan? Setiap pagi itu ketika anak terlambat, itu sudah disiplin positif. Itu sudah kita lakukan. Hanya memang nanti tinggal dimantapkan lagi. Karena memang ternyata ketika nulis-nulis itu di buku terlambat itu, semakin kesini angka anak yang terlambat itu semakin menurun. Berarti itu motivasi dari dalam dirinya sudah mulai muncul, sudah ada. Itu sudah ada perubahan. Hanya memang kita mungkin melihatnya itu hanya aturan biasa yang memang harus diterapkan. Tetapi ternyata kita sudah memunculkan disiplin positif ini. Itu tentang murid. Lalu bagaimana disiplin positif dari guru nanti kita ada di sini. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita khususkan lagi, kita ada nawasila. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Kenapa? Kalau tidak intrinsik, dia akan mengulangi lagi. Kalau ada eksternalnya, imbalannya, dia akan mengulangi lagi. Ada rewardnya, dia akan mengulangi lagi. Ini memang agak susah memunculkan motivasi intrinsik itu tadi. Tapi nyatanya setelah kita terapkan di depan itu dikasih buku itu, secara tidak sadar loh. Dicek jumlah anak setiap harinya itu semakin menurun. Padahal kita nggak ngasih reward. Kita nggak ngasih reward, kita nggak ngasih penghargaan ke anak-anak yang memang tadinya terlambat, tidak terlambat, enggak. Tapi ternyata anak-anak bisa. Tinggal bagaimana itu memang selalu diterapkan. PR-nya kita itu. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu setiap lembaga itu berbeda-beda. Kita, Kemendikbud, itu mengambilnya ini, profil pelajar Pancasila. Ada lagi di PYP, itu ada toleransi, rasa hormat, integrasi nih, bukan interogasi. Mandiri, menghargai, ini punyanya PYP. Ada yang life skill, ini mereka. Ini nilai kebajikan institusi atau organisasi berbeda-beda. Yang sedang digaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Ini, beriman bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sedangkan kita secara khusus kita punya nawasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di unit kita. Namun dengan tidak meninggalkan profil pelajar Pancasila karena kita tetap di bawah naungan Kemendikbud. Yayasan kita ada di bawah Kemendikbud. Ya, karena kita di dunia pendidikan kita mengacu P5R profil pelajar Pancasila tadi ditambah dengan integrity, compassion, competence. Ini nanti bisa kita gaungkan lagi di tahun ajaran depan mengenai ICC. Hafal Bapak Ibu sih? ICC saya juga tidak. Bisa juga keluar. Serah. Enggak ya, oke. Yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama ada
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tanyakan ke Bapak Ibu, poin mana, angka berapa, 1, 2, atau 3 yang termasuk motivasi eksternal? Eksternal Bapak Ibu, dari luar nih, eksternal. Kira-kira yang mana? Ada 1, ada 2. Bisa lebih dari 1 loh. Bisa jadi. Eksternal, dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2, 3. 1, 2. Jadi yang eksternal Bapak Ibu adalah 1 dan 2. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, aku mau disiplin, aku mau berangkat terus supaya aku nggak dihukum. Bukan memunculkan, oh aku anak sekolah ya aku berarti harus disiplin. Belum sampai ke tahap itu. Dia masih seperti itu. Aku nggak mau dihukum nih sama Bu Tari misalkan. Aku mau berangkatnya cepet. Aku nggak mau dihukum sama Bu Novi. Aku harus ngumpulin PR nih. Gitu. Itu masih eksternal. Belum ada dari dalam diri. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini sudah jelas ya, imbalan. Ini masih dari eksternal. Tetapi kalau ini, dia berusaha menjadi diri sendiri supaya orang-orang itu menghargai dia karena dia memang baik. Karena dia memang menerapkan nilai-nilai yang dia percayai, yang sudah disepakati bersama. Gitu. Itu dari internal, dari dirinya dia sendiri. Nah ini yang memang luar biasa. Ya, mewujudkan ini itu kekuatannya luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak bisa sehari 2 hari gitu langsung terwujud. Internal itu enggak bisa ya. Jadi memang lumayan lama. Bapak Ibu, penjelasannya betul, watak itu juga sangat mempengaruhi juga. Menurut Diane Gosen dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatannya rendah. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang itu yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, emangnya kenapa sih kalau aku nggak melakukan itu? Emang kenapa sih kalau aku tuh nggak pakai seragam? Nah, gitu. Itu udah tingkatan paling rendah. Emang kenapa sih kalau aku tuh nggak ngumpulin tugas? Itu memang tingkatan yang paling rendah sekali. Sebenarnya mereka tuh sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ketika itu terjadi. Secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Motivasi ini eksternal. Jadi memang ini tingkatan yang paling rendah. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat lebih di atas motivasi yang pertama. Ya, ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Kalau tadi kan, emang kenapa sih kalau aku nggak melakukan? Kalau ini apa sih yang aku peroleh? Itu masih eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, dunia berkualitas versi mereka. Ya, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Masih eksternal. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya,
akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Aku tuh mau jadi gimana? Bukan kenapa saya harus melakukan, bukan apa yang saya terima, tapi perubahan apa sih yang akan terjadi pada diri saya? Dia melihat dirinya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Bukan untuk menghindari supaya tidak dihukum, bukan untuk mendapatkan hadiah ataupun pujian. Ini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini motivasi yang harus kita munculkan. Ini untuk diri kita. Karena motivasi ini sifatnya internal, bukan eksternal. Motivasi yang diperlukan para Bapak Ibu guru ini, motivasi yang ketiga, internal Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke selanjutnya tentang restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu restitusi sebelum baca yang di depan ini? Restitusi itu apa? Oh ya suster, oke. Ada lagi? Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini akan berarah ke segitiga restitusi yang pada dasarnya, Bapak Ibu, saya tanya kembali, sudah pernah melakukan segitiga restitusi atau belum? Yakin belum? Yakin belum? Oke, belum. Yakin belum? Belum ya, oke, nanti kita cek. Ya, nanti kita cek ya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan atau belum? Nanti kita cek. Oke, kita cek ya, kita cek. Oke. Ya, Bapak Ibu, restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya restitusi, ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itu yang jelas, itu poinnya. Memperbaiki hubungan yang tadinya berantem sama temannya jadi tidak. Berupa tawaran, ya, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kenapa tindakan itu dilakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokusnya pada solusi, ya, pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan dibully, bukan, tetapi mencari penyelesaian dari sebuah masalah dengan cara segitiga restitusi. Sekali lagi, sudah pernah melaksanakan belum Bapak Ibu? Sudah. Guru ini ragu-ragu. Sudah atau belum? Maksudnya gini, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya kita tidak mengasingkan, dalam artian setelah penyelesaian selesai, itu selesai gitu loh. Iya. Iya, dikembalikan lagi artinya baur lagi. Tidak dikucilkan. Karena habis misalnya si A mencuri misalkan. Misal ya. Misal seperti itu, sudah dibimbing bla 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 bla. Kita kembalikan lagi ke kelompoknya, ke kelasnya supaya mereka bisa baur lagi begitu. Oke Bapak Ibu, nanti ya untuk segitiga restitusinya ada nanti sebentar. Berkaitan dengan restitusi, kita harus membedakan dulu nih antara hukuman, konsekuensi, dan
restitusi. Ya. Kalau hukuman itu menyakitkan dan itu sifatnya memang negatif. Itu kalau hukuman. Ciri-cirinya dia tiba-tiba murid tidak tahu apa yang ingin terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kita yang hukum, mereka nggak bisa ngomong apa-apa, istilahnya gitu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi nggak cuma fisik, psikis juga kena. Itu kalau hukuman. Sedangkan yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu melatih tanggung jawab. Dia di sini sifatnya netral. Netral. Konsekuensi itu netral. Terencana atau disepakati sesuai murid. Murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memotivasi murid. Satu tingkat di atasnya hukuman. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu penawaran. Penawaran untuk melihat dirinya sendiri secara positif. Makanya tadi kan di depan disampaikan, dia melihat mencari solusi. Mencari solusi dari perbuatannya dia itu apa. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan dengan dia itu tahu kalau kamu seperti ini itu kamu tuh akan bagaimana. Bukan kita yang kamu tuh gini enggak. Tetapi murid itu bisa menemukan solusinya sendiri setelah kita bimbing. Ya, ada beberapa rangkaian nanti segitiga restitusi. Kok bisa muridnya itu menemukan solusi sendiri? Karena ada langkahnya. Bapak Ibu itu sudah melakukan. Hanya memang satu, kita tidak menyadari loh kita sudah melakukan segitiga restitusi. Saya aja baru tahu kemarin. Lalu yang kedua, kita sudah melakukan, namun umumnya tidak lengkap 3 tahap. Nanti ada tahapannya. Ya, jadi restitusi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nilai-nilai yang sudah disepakati. Bedanya apa? Ada di sini. Ya. Ini Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, tapi bukan menyakitkan. Makanya tadi dia sifatnya netral. Restitusi itu pilihan. Kamu sudah tahu nih yang benar sama yang salah. Lah kamu tuh mau milih yang mana? Kita tawarkan. Dia yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Ya. Tidak nyaman untuk murid kalau hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau hukuman dia jangka waktunya panjang. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dari paparan ini, hukuman, konsekuensi, restitusi yang harus kita terapkan sebenarnya adalah restitusi itu tadi. Restitusi tanpa adanya motivasi internal, tanpa adanya disiplin diri, tidak akan bisa terwujud. Karena di sini bukan hanya tentang murid, tetapi juga tentang guru. Artinya ada kolaborasi antara murid dan guru. Kalau ini sudah tercipta, akan ada sekolah yang ramah. Sekolah yang berbudaya positif, sudah membudaya. Membudaya dalam artian tanpa diingatkan, tanpa diworo-woro, besok nggak boleh telat ya. Mereka sudah dengan sendirinya nggak ada yang telat gitu. Itu sudah membudaya. Sudah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, setiap pagi PR dikumpulkan, kita nggak usah ngoprak-ngoprak. Anak dengan sendirinya, itu sudah membudaya. Hanya memang PR-nya kita, ya memang sulit. Nggak cuman sehari, 2 hari, nggak bisa. Nah, itu. Restitusi ini yang perlu kita ciptakan. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapat penguatan. Masalahnya terpecahkan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Ya,
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Ini. Kalau ini konsekuensi, ini hukuman ya. Peraturannya tuh seperti ini. Kamu tuh harusnya begini. Ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu baru konsekuensi. Kalau yang ini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mengajak anak tersebut, yuk kita tuh cari solusi bareng-bareng. Solusinya apa sih? Supaya seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Dan kalau terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan? Kita menawarkan ke anak-anak, solusinya apa? Bukan ngejudge. Kalau ngejudge ini, ya. Murid itu nantinya akan menghormati diri sendiri dan orang lain karena motivasinya sudah dari dalam. Kalau hanya peraturan, dia akan membenci peraturan. Ngapain sih ada peraturan kayak gitu? Dia menghormati peraturan aja kalau konsekuensi, tetapi dia belum bisa untuk menghargai orang lain, bahwa ada motivasi dari diri sendiri itu belum. Jadi ini negatif, netral, positif. Ini modenya mode paksaan, awas. Kalau ini stimulus respon tadi, kita ke teori kontrol. Ini posisinya di sini. Ya, mendorong menyalahkan diri karena hukuman tadi, mendorong kepatuhan itu konsekuensi, mendorong disiplin positif. Begitu ya. Berarti aku baru pulang sama hukuman ya. Itu restitusi ya. Ya, ini. Nih Bapak Ibu, hukuman itu biasanya dibuat guru. Kalau konsekuensi bisa dibuat guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid karena nantinya kita akan beralih ke keyakinan kelas. Ya, itu udah kesepakatan dengan murid dan mereka mengungkapkan sendiri. Memang lebih enaknya itu kalau kelas besar. Kalau kelas kecil itu memang kita harus yang memancing mereka. Kalau kelas besar, kelas 5, 6, 4, 5, 6 itu sudah diajak berpikir, ini kalau ada kata disiplin tuh kira-kira kelas kita tuh mau dibuat apa? Mereka sudah aktif. Mereka sudah mau menyampaikan. Tetapi kalau kelas 1, 2, 3 itu memang gurunya yang harus, nah, itu apa? Terus nanti geruduk maju semua. Ini gimana? Itu kalau anak kelas kecil. Jadi memang ada triknya sendiri ya kalau untuk kelas kecil ya. Oke, itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sini lagi. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan tadi, tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Papan sandang pangan. Lalu apa lagi? Pendidikan ya Bu Nani, nggih. Ya, Bapak Ibu. Di sini yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu nanti ada apa namanya? Teorinya masing-masing, ada penjabarannya. Lalu kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ketiga itu penguasaan, powernya. Kebutuhan selanjutnya itu kebebasan dan kesenangan. Oke, 5 dasar kebutuhan manusia. Betul Bu Nani tadi makan gitu ya. Itu betul, itu enggak salah. Ini masuk ke yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu butuh makan, butuh sandangnya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, masuk ke bertahan hidup. Ternyata kebutuhan manusia itu tidak hanya itu. Ya, yang kedua ada kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu kebutuhan. Secara psikologis ya, kalau ini lebih ke arah psikologis. Lalu yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu kebutuhan ketiga.
Ini nggak bisa dihilangkan dari kita, nggak bisa. Itu memang kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Ya, yang ini kebebasan Bapak Ibu, mandiri, memiliki pikiran, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia tuh mampu mengendalikan dirinya tuh mau seperti apa. Itu merasa plong istilahnya gitu. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa itu kebutuhan loh. Tertawa, kita senyum, kita ketawa itu kebutuhan. Tapi jangan ketawa terus ya, jangan ketawa terus. Tapi jangan tertawa terus ya, nanti nggak berhenti. Ya, jadi bisa nggak salah satu dari ini dihilangkan? Bisa nggak? Nggak bisa. Hanya kadar pemenuhannya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Perbedaannya di kadar pemenuhan. Kalau dihilangkan nggak bisa. Hidupnya nggak akan seimbang. Tapi kadar pemenuhannya itu berbeda-beda. Ya nanti dipindah sini, nah. Kalau presentasinya 100%, misalkan seimbang ya, misalkan sama, ya berarti 20% semua. Tapi kan kadar orang beda-beda. Ada yang memang lebih banyak membutuhkan di bagian bertahan hidup, ada yang memang lebih banyak membutuhkan di kebebasan, ada yang kesenangan, kasih sayang, penguasaan itu berbeda-beda. Nggak apa-apa, itu memang kan kebutuhan orang ya. Kita nggak bisa, kamu tuh kebutuhannya harus seperti ini, nggak bisa, karena itu bukan hidup kita. Teori kontrol kita nggak bisa ngontrol orang lain ya Bapak Ibu, kita nggak bisa ngontrol orang lain ya. Teori kontrol tadi mengingatkan kita bahwa kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi. Meskipun kadarnya hanya 1% ya, karena kan kadar orang beda-beda. Mungkin ada yang di sini hanya 30% misalkan. Kadar yang lain lebih banyak, nggak masalah. Salah nggak? Nggak salah, kebutuhan kok. Kebutuhan dasar manusia itu memang ini, tapi memang tidak boleh dihilangkan, nggak di skip gitu. Ya, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Monggo. Coba Bapak Ibu, kira-kira di sini untuk persentasenya mana yang lebih tinggi? Persentase yang lebih tinggi dari kebutuhan dasarnya Bapak Ibu itu yang mana? Bertahan hidup ya. Nggak apa-apa bertahan hidup. Bu Nani, Bu Novi apa? Bu Novi apa? Bertahan hidup. Bu Nani. Oh, Bu Nani ini. Bu Nani kesenangan. Pak Efrem apa? Oh, Pak Efrem kebebasan. Oke, Suster. Suster. Suster apa, Suster? Suster yang mana, Suster? Gak ada yang salah, Suster, gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Ini kasih sayang, Suster ya, Bu Elsa. Kebebasan, Bu Tari. Bu Tari mana, Bu Tari? Oh, salah satu. Salah satu mana? Bu Ruri. Bertahan hidup. Bu Novi apa, Bu Novi? Bertahan hidup. Ya. Jadi memang ini nggak bisa dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Karena itu memang kebutuhan kita. Tapi memang kadernya yang beda-beda ya. Kita ketawa itu kebutuhan ya. Kita ketawa itu bener. Gini. Ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang salah ya. Sekali lagi tidak ada yang salah karena memang setiap orang itu beda-beda ya. Oke, kita lanjut ke
yang posisi kontrol. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, sebagai guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini penjelasannya. Yang pertama tentang penghukum. Ini ada motivasinya, itu ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya, kaitan dunia berkualitas, murid berkata, dampaknya pada murid. Di posisi penghukum, ya ini identitas gagal nih. Ya, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Penghukum itu yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Hasilnya apa? Yang memberontak, menyalahkan orang lain, bohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Apaan sih gurunya kok kayak gitu gitu loh. Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kalau penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berceramah, ceramahnya panjang sekali dan mengatakan, seharusnya kamu tuh gini. Kita masih menghakimi nih. Secara nggak sadar kita menghakimi. Ibu tuh kecewa. Saya tuh kecewa sama kamu karena kamu seperti ini. Sama. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu tuh udah capek sekali ngomong terus. Gitu loh, ya. Menyembunyikan ya, menyangkal, berbohong. Masih murid itu meletakkan gurunya udah di dalam kualitas dunia berkualitas, udah nggak kayak tadi. Kalau tadi kan, guru apaan sih kayak gitu. Kalau yang penghukum, kalau pembuat merasa bersalah, dia masih menghargai, masih memandang gurunya tuh penting, gurunya bermakna. Makanya dia minta maaf. Ini pembuat rasa bersalah. Satu tingkat di atasnya penghukum. Yang selanjutnya teman. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini identitas berhasil, tetapi kontrolnya masih dari luar, secara eksternal. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan ini nih, Bu Desi minta tolong banget, kasihanlah gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ingat tidak, ibu tuh pernah bantu kamu. Nah, jadi timbal balik. Akhirnya jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting sampai jadinya ketergantungan gitu. Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, terus kayak kancah, tidak. Akhirnya, nah masih ke unggah-ungguhnya jadi berkurang kayak gitu ya. Di sini dampaknya pada murid itu lemah, dia tidak mandiri, bergantung sama gurunya. Satu tingkat lagi nih di atas pembuat rasa bersalah. Atas lagi pemantau, menghitung atau mengukur. Ketika ada kejadian sesuatu, kita cuma bilang peraturannya apa. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Karena ada gurunya, anteng, kayak gitu. Gak ada gurunya, wah luar biasa. Nah, itu masih dalam proses memantau. Murid meletakkan guru, peraturan, hukum, dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Aku kan nanti kalau nurut kan nggak dicatat gitu. Itu ya. Sekarang kita ke identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dirinya itu sudah dari dalam. Menghargai diri sendiri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu guru kalau sudah ada di posisi ini, itu akan menerapkan ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menjurus ke segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ya, itu menguatkan pribadi hasilnya. Kaitannya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Murid akan tanya. Dampaknya apa? Dia bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya. Sekarang, posisinya Bapak Ibu di mana? Ya, ada yang manajer. Posisinya Bapak Ibu di mana? Di sini tidak ada yang salah. Dalam artian kita belajar kok. Kita terus belajar. Saat kemarin mungkin saya menjadi penghukum.
setelah mengikuti ini, oh nanti saya akan memperbaiki. Dan memperbaiki itu tidak bisa kita langsung loncat loh. Itu proses. Ya, proses pelan-pelan. Kalau nanti sudah terbiasa dari sini mungkin ke sini, udah terbiasa tingkatkan lagi sampai ke manajer. Ada yang di posisi penghukum? Pernah saya. Pernah ya, pasti pernah ya. Saya juga begitu, pernah. Jadi posisinya kita kadang masih molah-maleh. Dalam artian pernah jadi penghukum, pernah pembuat bersalah, betul. Teman, pemantau, ya. Jadi kita pernah memposisikan diri di kelima posisi kontrol ini. Pernah, pasti pernah. Hanya memang konsekuensi, nggih. Ada yang memang perlu dilakukan yang ini. Iya, betul. Berapa sudah bisa yang itu. Nggih. Karena itu, ya betul Bu Nani. Karena memang perkembangannya kan berbeda-beda. Makanya tadi anak itu posisi kontrolnya ya. Nah ini kita tidak masalah Bapak Ibu. Memang yang secara teori, secara real yang baik memang yang di manajer. Kita semua belajar kok. Kita semua belajar. Kita manusia biasa. Kadang yo jengkel nek weruh bocah kok kaya kuwi terus. Itu manusiawi ya. Itu manusiawi. Tapi ayo kita berusaha mewujudkan disiplin positif itu tadi supaya membudaya di sekolah kita dengan memposisikan kita sebagai manajer. Ya, oke. Ya, oke. Nih Bapak Ibu, misalkan ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada kasus ya. Disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, berarti posisinya masih di penghukum. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu? Nah, kamu selalu mengecewakan, dia masih di membuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan membuat seperti ini lagi. Ini masih lemah. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan bla bla bla. Ini memantau. Dia hanya ngasih tahu, gurunya ngasih tahu. Kalau manajer, apa kamu tahu kesalahannya kamu? Nah, dia biar mikir sendiri, dia ngucap sendiri. Iya Bu, saya nggak pakai sabuk. Nah, itu kita sudah manajer loh. Tapi kita nggak menyadari. Kita sudah melakukan ini. Kira-kira kalau, ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu setelah dia menyampaikan, iya Bu, saya nggak pakai sabuk nih. Nah, terus kalau udah kayak gitu, memperbaikinya bagaimana gitu. Itu posisi manajer. Kita nggak marah-marah, kita nggak buang tenaga. Emosinya juga tidak perlu ya. Oke, sekarang ini Bapak Ibu, silakan ya. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Apa ini? Yakin? Ya, pembuat rasa bersalah. Ya, ngena di hati nih. Kalau pembuat rasa bersalah tuh lebih ke arah nyindir. Psikisnya yang langsung kena. Kalau hukum itu kebanyakan itu fisik. Nah, lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini posisi kontrolnya? Suster, manajer, teman, penghukum. Mari kita lihat. Ya. Kamu, oke. Apa? Oke, ya. Apa rencanamu untuk mengatakan? Yakin? Oke, manajer. Ayolah.
Nah, oke. Apa ini? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak melakukan. Ada pemantau. Yang lain. Yang lain. Pemantau? Pemantau. Oke. Ya, Bapak Ibu itu tadi ya. Bapak Ibu sudah mulai paham ya posisi-posisinya di mana. Posisi untuk saat ini tidak ada yang salah karena kita berproses. Namun setelah ini alangkah lebih baiknya satu langkah lebih maju lagi ya. Kalau memang ada yang di posisi penghukum, perbaiki terus supaya nanti kita sampai di posisi manajer ya. Oke, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ternyata sebuah penghargaan itu tidak selalu manis. Dalam artian orang itu mendapat penghargaan itu tidak serta-merta aku seneng nih dihargai. Enggak. Tantangannya banyak. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Karena merasa sudah hebat, jadi menyepelekan. Karena merasa, weh aku udah juara nih. Udah santai aja lah, gak usah belajar. Penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Sebentar, sebelum ke sini. Ya, jadi dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu sekali lagi untuk ketika kita memberikan penghargaan ke anak-anak itu harus hati-hati ya. Dalam artian memberikan penghargaan reward ketika dia misalkan menang atau apa, itu boleh. Tetapi sekali lagi motivasi intrinsiknya harus tetap dimunculkan. Jangan sampai membuat anak jadi sombong ya, malah ke arah yang negatif. Karena di sini ada teori-teori mengenai dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya udahlah, aku kan udah pinter ini, udah karena ya ini akhirnya menurunkan kualitas dengan mematikan kreativitas itu saling berhubungan. Malah jadi males. Aku udah pinter matematika, besok ada ulangan matematika nggak usah belajar lah. Tuh. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena merasa dirinya sudah oke, sudah bagus, ya udah. Ada juga penghargaan yang akhirnya membuat kesenjangan. Wah, itu tuh anak emasnya Bu Guru misalkan. Itu ada yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ketika memberikan penghargaan, jangan sampai kita malah anak tersebut dihukum oleh penghargaan. Sekarang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Catat dulu ya, nomor satu apa ya? Karena nanti ada beberapa saya tampilkan jawabannya sekalian. Yang pertama hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua? Hukuman. Ketiga? Hukuman. Empat? Empat. Konsekuensi, hukuman, restitusi. Konsekuensi yang keempat konsekuensi ya. Oke, yang kelima. Yang kelima. Konsekuensi. Lalu yang selanjutnya. Hukuman. Yang terakhir. Jadi saya ulang ya, ini hukuman, konsekuensi, hukuman. Kita lihat. Ya. Yang ini ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ya, di sini ya. PJOK ya. Ya. Karena larinya itu karena PJOK-nya ini, ya jadi dia konsekuensi, oke, ya. Betul ya Bapak Ibu ya, ini ya, hukuman ya. Kenapa ini hukuman? Fisik ya? Hukuman lagi ya. Ini hukuman push up, ini konsekuensi. Ya Bapak Ibu, oke. Apa perbedaannya? Ini tadi sudah saya jelaskan ya, mirip yang tentang dengan restitusi.
Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan, bukan peraturan? Ini peraturan nih, ini peraturan. Ini visi misi kok ya. Tata tertibnya mana Pak Anton? Diambil semua ya. Oke, ini peraturan nih, tata tertib nih. Kenapa sih nggak tata tertib, nggak peraturan? Kenapa? Keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Keyakinan itu ada rasa memiliki semuanya, rasa memiliki kebersamaan, mau Oke. mengikuti. Oke, Sister, rasa memiliki ya untuk mengikuti. Nah, teguh. Ya. Yang lain. Sudah menjadi karakter pembiasaan. Nah, pembiasaan karakter. Ada lagi? Selama ini kan peraturan gitu ya. Ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kalau dibentuk keyakinan kelas itu kan murid yang nantinya akan menyimpulkan dibantu guru. Gurunya itu fasilitatornya. Murid yang akan memunculkan apa sih keyakinan kelas kita. Untuk mewujudkan disiplin, kita harus bagaimana. Ya, itu kita memancing murid untuk menyampaikan pendapatnya. Itu motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau aturan itu kesannya sudah nek ora dilakoni yo dilanggar ya mesti dihukum. Udah langsung ke hukuman. Tetapi kalau keyakinan ada kesepakatan bersama, ada nilai-nilai yang sudah diyakini. Ini Bapak Ibu, posisinya peraturan kelas itu di sini. Setelah adanya peraturan kelas, kita buatlah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini bisa berjalan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini bermula dari kelas dulu. Lingkungan kelas 1 sampai kelas 6-nya sudah positif, akan berdampak ke sekolah dulu kan, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolahnya sudah positif, itu akan membudaya. Maka terwujudnya budaya positif. Bermulanya dari sini Bapak Ibu. Gak bisa kita langsung loncat ke sini, gak bisa. Hari ini dibuat keyakinan kelas, langsung loncatnya ke budaya positif, gak bisa. Ya, karena dari keyakinan kelas pasti ini akan muncul nih, lingkungannya tuh berubah nggak? Baru bisa terwujud ini. Kita nggak bisa serta-merta, yang penting udah dibuat keyakinan kelas, besok pasti nanti langsung ada budaya positif, nggak bisa. Nggak instan prosesnya. Oke, pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemarin sudah saya coba di kelas 6, ya memang itu tadi ya, kelas besar itu memang untuk berpendapat itu mereka antusias, senang dia. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas sekolah dilibatkan. Ini bedanya peraturan sama keyakinan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, padahal tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, padahal menghormati orang lain. Ya, jadi perbedaan di kata-katanya juga ke arah positif, ya. Jangan dirubah gitu loh. Jangan itu dirubah ya. Oke. Jadi kemarin ketika proses pembuatan keyakinan kelas, itu memang saya bertanya dulu ke anak-anak, pengennya tuh kelasnya tuh kayak gimana? Seperti apa suasana di kelas yang pengen kamu ciptakan itu seperti apa? Lalu memang saya ajak mereka untuk dengan wall apa Bu? Dengan metode permainan itu, ya. Saya buat dengan metode permainan, jadi mereka juga lebih antusias. Ya, word kemarin. Ya, kemarin sudah dibuat, anak-anak antusias sekali. Ya. Ya, kemarin dibuat keyakinan kelas. Apa sih supaya jadi ada beberapa nilai-nilai yang disepakati, ada disiplin, ada bersih, ada kasih dan lain-lain. Ya, kemarin sudah dibahas dengan anak-anak di kelas 6. Oke, ini gongnya ini. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi posisi kontrolnya sudah tahu. Apa perbedaan konsekuensi hukuman restitusi sudah tahu. Motivasinya sudah tahu. Ini yang harus diterapkan. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog.
ngobrol yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu itu sudah melaksanakan, tetapi mungkin langkahnya yang belum full. Ada langkah pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ini. Jadi kesalahan yang dibuat itu bagian proses dari pembelajaran. Biasanya kata-katanya ini, berbuat salah itu wajar kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi mencari solusi. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Perilaku, berarti bisa positif, bisa negatif. Itu tujuannya pasti untuk memenuhi sesuatu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pernah nggak tanya ini? Pernah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Ini nanti ada sambungannya ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang mungkin kadang belum terwujud ketika kita segitiga restitusi. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati ini. Seperti apa? Kemarin saya coba ambil 2 kasus ya, Fitko sama Jenis. Ini kasus pertama, Fitko tidak terima, tugasnya itu selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Fitko, tadi begitu mendengar dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem. Gelap ya? Tadi saya tahu saya tugas saya dulu. Oh, dia masalah kalau itu ya. Kalau apa sih yang saya malam saya mau dari saya untuk jadi. Kalau itu kamu mau punya ya. Kalau memang itu penting, solusi dari masalah ini bersama ya bisa itu dan juga akan oke, terima kasih. Selain itu terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh ya. Realnya saya yakin lebih kompleks. Kita nggak bisa memungkiri kok, ini hanya sekedar contoh. Real di lapangannya, kejadian-kejadian luar biasa itu lebih kompleks. Dan tidak hanya sekali 2 kali terjadi, bahkan dalam 1 hari bisa 3-4 kali kejadian seperti itu, istilahnya gitu. Nah, itu. Betul. Itu memang real lapangannya kan luar biasa sekali, nggak bisa instan. Ya.
Ini nggak perlu ya. Oke, pada intinya Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dulu. Dari kita dulu nih. Bermula dari kita dulu. Profesional dan sosial yang baik. Di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among menurut Ki Hajar Dewantoro. Ini yang digaung-gaungkan sama beliau. Kita tuh ngemong loh sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai standar nasional pendidikan. Menuntun Bapak Ibu, bukan menuntut. Ya, sekali lagi kita among dan menuntun, bukan menuntut. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila dan ICC. Cukup sekian dari saya, terima kasih.